Oke, sebelum kita lanjutkan, kita coba balik ke endpoint tutorial CRUD kita. Kita bikin CRUD, kemudian /create.php. Dia menggunakan method post, terus kemudian kita menggunakan form URL encode, terus untuk atributnya di sini ada node, terus kemudian nilai yang mau kita isikan. Misalkan kita isi misalnya di sini. Kita send. Kita dapat respon JSON berupa satu buah nilai di sini, ada message, terus nilainya adalah created. Artinya data sudah berhasil kita tambahkan ke database MySQL kita. Kalau kita cek, kita refresh. Nah, misalnya di sini ditambahkan ya. Kalau kita cek di sini harusnya juga masuk. Nah, misalnya juga masuk. Oke. Yang pertama sebelum kita bikin request, kita bikin modelnya dulu. Karena nanti untuk create, update sama delete sebenarnya responnya sama ya. Responnya adalah sebuah message seperti ini. Jadi kita bikin model untuk create, update, delete itu satu buah aja. Kita kasih nama submit model gitu. Kita masuk ke project, terus kita klik kanan new, kita pilih Kotlin data class, kita kasih nama submit model, enter. Data class submit model berisi satu variabel saja, message. Dia menggunakan string. Oke, kita tutup, kita punya submit model. Terus baru kita masuk ke API endpoint yang sebelumnya kita pernah bikin get. Kali ini kita bikin menggunakan post. Terus di sini kita tambahkan form URL encode. Kita import dulu. Oke, di sini kita punya form URL encode sama post gitu. Kemudian di sini kita kasih nama create karena di sini dia endpointnya adalah create.php. Untuk callbacknya di sini callnya berarti model yang kita tambahkan tadi yaitu submit model. Nah, baru kalau sudah selesai kita pergi ke create activity, kita coba tutup yang lain. Untuk variabel let init var API-nya kita ambil dari main activity. Oke, ini dia untuk private API-nya, kita copy, kita taruh di bawah. Oke, kita punya API ya. Nah, kita kerjakan dia di bagian button create. Jadi kan kita tadi sudah bisa mendapatkan datanya dari edit node.text to string. Jadi kan ini yang akan menjadi node pada bagian. Nah, jadi di sini ada yang kurang ya. Kita tambahkan satu lagi field. Nah, fieldnya berisi node. Jadi di sini kita tambahkan node. Dia tipe datanya string. Node ini diambil dari sini. Nah, key-nya adalah node. Oke, jadi node ini kalau kita ke create activity, nah di sini kita tambahkan api.create. Nah, di situ kita perlu menambahkan node. Jadi kita tambahkan langsung edit node text to string. Terus kita enter dot enquery. Terus di sini kita tambahkan objek callback retrofit. Callback ya, callback. Callback coba. Nah, kita tambahkan import dari retrofit 2. Nah, di sini kita tambahkan submit model, terus buka. Nah, objeknya kita implement on response sama on failure. Oke, sebenarnya seperti ini saja sih harusnya sudah bisa sih. Kan kita menggunakan interceptor, jadi kita langsung bisa cek nanti prosesnya di bagian run sudah berhasil kita tambahkan atau tidak. Nanti kalau perlu aksi untuk view atau layout kita, nanti baru kita tambahkan di bagian gagal sama di bagian on response atau kalau kita mendapatkan responnya. Kita coba run dulu aja. Oke, kita coba cari ke atas bagian run, nanti harusnya dia muncul di sini. Misalnya sampai hari ini makan, kita tulis catatan baru.
Kita tulis di sini last day simpan. Nah, kalau kita lihat di sini dia melakukan post ya di sini. Dia melakukan post terus kemudian note yang diisi adalah last day. Terus harusnya dia mendapatkan respon. Nah, responnya di sini sebenarnya sudah dapat. Kalau teman-teman mendapatkan 200, oke, artinya dia seharusnya sudah berhasil. Nah, di bagian paling bawah di sini kita mendapatkan message created. Artinya sudah berhasil. Kita menambahkan apa tadi? Last day. Kita coba cek di database. Refresh. Nah, kita dapat gitu. Nah, jadi di bagian sini berarti tinggal kita tambahkan if, terus kita tambahkan respon is successful. Nah, kita tambahkan toast saja. Nah, kemudian sebenarnya di sini kan kita bisa dapat result, hasil gitu ya. Hasil ini diambil dari body. Nah, maka di sini untuk pesannya bisa kita ambil dari responnya. Responnya adalah result dot, atau kita sesuaikan nama modelnya ya. Nama model kita kan submit ya. Nah, ini di sini kita bisa tambahkan submit dot message. Nah, submit tidak boleh kosong, kita tambahkan seperti ini. Kita hapus. Oke, message diambil dari submit model. Nah, message ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi toast yang muncul di sini kita ambil respon dari JSON ketika kita melakukan call API atau kita menambahkan data baru gitu. Coba kita run. Kita tambahkan hey, kita simpan created. Nah, artinya seharusnya di sini kita dapat datanya. Refresh hey. Nah, sudah dapat ya. Jadi ketika berhasil terus kita tampilkan menggunakan toast, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita tambahkan finish. Artinya kita menutup create activity balik ke activity sebelumnya yaitu main activity. Terus kemudian untuk title di sini kalau teman-teman perlu ubah, teman-teman bisa tambahkan support action bar dot title tulis atau catatan baru. Coba kita run. Kita klik. Nah, di sini kita dapat catatan baru. Terus kalau kita baru sekali kita save, harusnya kita dapat respon created, terus dia finish, dia balik ke activity sebelumnya, terus kemudian sudah berhasil ditambahkan karena di bagian main activity kita mereloadnya menggunakan onStart. Maka getNote terpanggil lagi ketika main activity dia decreate ulang, dia menjalankan onStart. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Video untuk menambahkan catatan baru atau insert data ke MySQL. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.